Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam Hani Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi segi 3 dan segi 4. Sekarang masuk pada materi segi 3. Kompetensi dasar yang ingin dicapai masih sama dengan yang materi segi 4. Jadi tidak usah saya baca, saya lanjutkan aja. Segitiga. Segitiga itu adalah sebuah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 3 buah rusuk dan memiliki 3 buah sudut. Ini macam-macam segitiga, beberapa gambar dari segitiga. Ada alas, ada tinggi, ada alas, ada tinggi, karena itu adalah yang ada pada bangun segitiga. Jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga dapat dilihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari panjang sisinya. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Ini kalau dilihat dari panjang sisinya. Yang kedua, jika dilihat dari besar sudutnya. Ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Yang pertama, segitiga sama sisi. Itu gambarnya ya. Sebuah segitiga dengan semua sisinya sama panjang. Yaitu suatu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Itu namanya segitiga sama sisi. Berikutnya segitiga sama kaki. Karena sama kaki, maka bangun segitiga tersebut memiliki 2 sisi yang sama panjang. Jadi sisi yang pertama, sisi yang kedua, ini dinamakan kaki dari segitiga. Kemudian berikutnya segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah bangun segitiga yang ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang. Jadi panjang sisinya semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Berikutnya segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga yang dilihat dari sudutnya. Adalah bangun segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu artinya sudut yang besarnya 90 derajat. Salah satu saja ya. Berikutnya sudut lancip. Segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Jadi sudutnya ini masing-masing sudut lancip. Sudut lancip itu sudut yang besarnya antara 0 sampai 90. 0 tidak masuk, 90-nya juga tidak masuk. Jadi antara, di antara. Ini sudut yang pertama, sudut lancip yang pertama. Ini sudut yang kedua, ini juga lancip, besarnya kurang dari 90. Ini juga sudut ketiganya, besarnya kurang dari 90 dan lebih besar dari 0. Berikutnya segitiga tumpul, yaitu bangun segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang besarnya lebih dari 90. Mana sudutnya? Nah, itu sudut tumpulnya. 2 sudut yang lain tidak kita perhatikan. Jadi hanya salah satu sudutnya saja. Rumus-rumus yang ada pada segitiga. Yang pertama, luas. Luas dirumuskan dengan L sama dengan setengah kali A kali T, di mana L adalah luas, A adalah alas, dan T adalah tingginya. Kemudian yang berikutnya adalah keliling. Keliling dirumuskan dengan K sama dengan S1 ditambah S2 tambah S3, di mana K adalah keliling, S1 adalah sisi yang ke-1, S2 sisi yang kedua, dan S3 sisi yang ketiga. Contoh soal nomor 1. Sebuah kebun mangga
pematangnya berbentuk segitiga. Pematang itu yang pembatas ya, pembatas sawah yang berupa gundukan tanah, itu namanya pematang ya. Berbentuk segitiga dan memiliki ukuran luas 96 meter persegi dan tingginya 800 cm. Berapa sentimeter alasnya? Karena yang diketahui luas, maka tulis dulu yang diketahui luas. Kemudian di sini luasnya dalam bentuk M pangkat 2. Sementara yang diinginkan soal adalah cm, maka ini kita ubah menjadi cm. Itu langkah yang pertama ya. Atau bisa juga nanti terakhir diubah ke cm. Ini kita lanjutkan satuannya dalam m semua, kemudian terakhir hasil akhirnya diubah ke cm juga boleh ya. Ini pakai langkah yang pertama. Jadi dari m diubah ke cm adalah turun 2. Karena pangkat 2 maka sekali turun adalah 100. Berarti turun 100 kemudian 100 lagi, berarti 10.000, sehingga ini menjadi sama dengan 960.000 cm pangkat 2 atau persegi. Ini kurang perseginya ya, nanti ditambah sendiri, ini pangkat 2. Oke, dilanjutkan dengan tingginya diketahui 800 cm. Sehingga karena diketahui adalah luasnya, maka kita gunakan rumus luas. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Masukkan ya. Atau kita ubah dulu dengan cara menentukan A. A sama dengan 2 kali L dibagi T. Masukkan yang diketahui. Sehingga didapatkan hasilnya sama dengan 2400 cm. Itulah alas dari kebun tersebut. Bagaimana? Bisa difahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nomor 2. Sebuah kolam ikan berbentuk segitiga dengan kelilingnya 184 cm serta memiliki ukuran sisi 54 cm dan 68 cm. Tentukan panjang sisi yang ketiga. Ya, untuk menjawabnya tulis dulu yang diketahui kelilingnya, sisi pertama, sisi kedua. Berarti yang belum ada adalah sisi ketiga. Karena diketahui keliling, maka gunakan rumus keliling. Setelah itu masukkan yang diketahui. Kelilingnya 184 ya. Kemudian ini sisi pertama, ini sisi kedua, ini sisi ketiganya belum diketahui. Kemudian dilanjutkan sama dengan yang dijumlahkan dulu adalah sisi pertama dan sisi kedua. 122 ditambah berapa sehingga hasilnya 184. Maka untuk mencari S3 nya sama dengan 184 dikurangi 122, sehingga didapatkan S3 sama dengan 62 cm. Mudah dipahami ya. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Pada gambar berikut, tentukan luasnya dan juga kelilingnya. Hati-hati di soal itu, yang diketahui apa saja. Ingat, luas dibutuhkan adalah alas dan tinggi. Kalau segitiga bentuknya seperti ini, kemudian ada keterangan garis putus ini, ya, dimana ini adalah tingginya. Berarti kalau tingginya ini, berarti alasnya adalah yang bawahnya ini. Kita masukkan alasnya 6, tingginya 4, sehingga didapatkan luas sama dengan 12 meter persegi. Kemudian menjawab yang B, keliling rumusnya sisi 1, sisi 2 tambah sisi 3. Sisi 1, sisi 2, sisi 3 boleh, atau ini sisi 1, ini sisi 2, sisi 3, terserah. Pokoknya ketika sisi itu ditulis semuanya. Sehingga didapatkan kelilingnya sama dengan 18 meter. Bagaimana? Ada kesulitan? Cukup jelas ya? Oke, sekarang kita latihan soal. Seperti biasa, silakan disiapkan alat tulisnya, dicatat, difoto boleh, di screenshot juga boleh. Nomor 2, ini yang nomor 3, ini bangunnya. Nah, silakan ditulis, difoto atau di screenshot. Cukup anak-anak? Cukup ya? Oke. Ini adalah materi segitiga. Berarti materi segi 4 dan segitiga sudah tuntas semuanya.
Silakan dipelajari kembali untuk persiapan penilaian harian ya untuk KD tersebut. Silakan tunggu materi selanjutnya. Selamat belajar, semoga sukses. Amin. Mungkin sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.